Ya 5,5 sekian miliar lah gitu pas di jumpa pers. Disebut sama Pak Marji itu. Ya tapi seenggaknya dengan 13 pertandingan 5,5 sekian miliar kontraknya mahal sih. Yo, welcome back to Discord. Diskusi olahraga bareng Rais dan Donzo. Kembali lagi kali ini. Yes. Duo gacor. Jangan gacor, ntar dibilang ntar udah nyawer lagi. Gak jelas. Ditangkep lu gara-gara itu juga. Ya, salam presisi Don. Salam presisi. Luar Salam biasa. Presisi, gila. Jadi kayaknya sih apa nih? itu Raja Denggolan. Iya. Dengar-dengar diimingin jadi jenderal. Jenderal lapangan tengah. Ya benar. Bukan kapten ya. Bukan kapten ya. Kapten. Raja Denggolan. Yes, akhirnya membuat resmi. Dan membuat gaduh Heboh per transferan Liga 1. Dan itu last minute ya. Last minute Masuknya. Kayaknya negonya juga di Surakarta kayaknya. Iya benar. Kalau lagi di Indonesia memang negonya lagi di pas di ke sini. Iya dan karena kan dia kan jadi brand ambasadornya Piala Dunia U17. Piala Dunia U17 dan mumpung ada di sini kebetulan juga dari klub Liga Italia Spal udah nggak main lagi. Dianya selesai kontraknya. Bukan Spalnya nggak main lagi. Dianya selesai kontraknya. Maksudnya setelah main dari Spal dia udah nggak main lagi. Per Juni ya kalau gue nggak salah. Iya, dan itu kan lumayan berapa bulan ya dia? Juni, tapi badannya sih masih fit Agustus, sih. September, Oktober, November, 6 bulan dong. Seberapa besar sih? Apa? Si Raja ini bakal ngeluarin album. Oh enggak, sorry. Tapi Raja ini yang pasti gak bakal jadi dewa. Ya. Pasti Raja ini bukan dewa. Yes, lo dengan gini ya, gue nonton dia di AS Roma di Inter Milan juga. Seberapa besar sih kemampuannya dia? Lalu saat bermain di Liga Indonesia nantinya itu akan mengangkat Bayangkara dari jurang degradasi. Ya seperti yang gue bilang, Raja ini kan bukan dewa ya. Ibaratnya dia nggak bisa dengan hanya seorang satu Raja Nainggolan. Kalau ngelihat dari secara garis besar Bayangkara FC-nya, mereka adalah tim yang paling serius menurut gue dalam melakukan pembenahan di putaran kedua dengan paling aktif mendatangkan pemain. Walaupun para pemain beberapa diantaranya memang anggota Polri ya, yang Putu Gede, Arif Satria gitu. Ya, yang jelas memang ini adalah salah satu bentuk upaya keseriusan dari Bayangkara untuk lolos dari degradasi. Ya kita tahu kan sekarang mereka ada di dasar klasemen. Para pemain asing yang dipilih sekarang, untungnya kalau yang gue lihat ya memberikan dampak yang sangat luar biasa. Junior Brandao tuh salah satu yang paling mungkin menurut gua pembelian paling efektif. Kaget sih gua. Iya, karena kan dia di Madura bagus juga. Bener, gitu. Bagus. Bahkan di pekan yang sama dia main di 2 klub kan. Iya, kita sempat bahas kemarin. Iya, betul. Nah, ini Junior Brandao, kemudian Raja Nainggolan, pemain lokalnya kayak Witan, Putu Gede, Osvaldo Hai aja. Akhirnya sampai nangis Osvaldo Hai. Iya. Karena debut lagi gitu kan. Betul. Kita akan menunggu akan seperti apa. Sekarang tuh jatuhnya dia baru 3 kali seri ya, beruntun. Iya, belum menang nih. Belum menang. Tapi kalau gue lihat sih memang ada progresnya. Nah, Raja Nainggolan ini gue masih mungkin melihat dia perannya akan sama seperti Asian waktu di Persib sih. Kalau gue ngelihatnya ya, karena situasinya kan sama, positioningnya sama. Hampir sama. Gue sih menunggu visi bermain dia kan yang diperlukan, pengalaman dia untuk dibagi ke seluruh anggota tim. Sebenarnya itu aja. Kalau istimewa banget sih gue harus melihat langsung. Asik. Ya enggak, maksud gue harus melihat pertandingannya dulu gitu loh. Sampai sejauh mana sekarang kapasitas dia setelah 6 bulan tidak di dalam level kompetitif, sekitar segitu ya, 5 bulan lah mungkin ya, tidak di dalam level kompetitif. Mungkin dia tetap akan jaga kondisi apapun itu. Tapi di Indonesia sama Sabrina terus kayaknya dia mungkin latihan bareng. Latihan apa nih? Latihan bola lah, kan Sabrina pemain bola. Iya benar juga sih. Ya ampun. Ya ngomong-ngomong soal Sabrina loh. Ngomong soal Bayangkara. Ini transparan banget ya. Nyebut nilai loh. 5 miliar. 5 miliar sekian lah ya. Ya 15 something dengan sisa 13 pertandingan ya. Iya, sekarang dia udah 21 ya. 21 ya benar. Ya, 13 pertandingan yang mungkin akan ada Raja Nainggolan bermain di sana. Kayaknya 12 deh. Mungkin dia dibawa ke PSM Makassar. Ke Makassar, gue nggak tahu dia bakal main atau enggak. Tapi yang pasti dia dibawa ke sana. Entah apakah nanti di main atau enggak, debut di sana. Gue masih agak sanksi karena
mungkin kaitannya dengan proses adaptasi dia juga kan. Ya. Untuk memulihkan kondisi fisiknya, walaupun main mungkin ya nggak mungkin Ya, full. Ya mungkin belum latihan bareng juga ya. Iya, kan? belum latihan bareng juga. Ini semalam itu baru nyampe Tapi banget. minimal udah apel bareng. Oh iya. Kan kita nggak tahu siapa tahu. Briefing bareng Ini. pasti. Karena kan selama ini kan kontrak pemain Liga 1 tuh kayaknya ditutup-tutupin gitu kan. Iya. Dulu sempat zaman ESL kalau nggak salah ada websitenya ya. Gini. Waktu di ESL pun pernah sempat ada memang, cuma gue sih nggak yakin amat itu. Itu tempelan real. aja ya. Iya, itu real gitu. Tapi yang pasti memang kalau di kita itu masih belum sampai ke tahap itu untuk keterbukaan soal nilai kontrak seperti di luar negeri. Kenapa sih? Karena kita masih megang asas ketimuran, Don. Waduh. Ya kayak misal gue tanya gaji lu berapa sih di inian gitu. Kan orang tuh pada banyak pada malas kebuka gitu loh. Nah, ini juga yang dijaga. Dan gue juga sebenarnya kaget kemarin pas Pak Marji juga nyebut angkanya segitu gitu. Yeah. Angka dengan ini ya, dengan plong banget gitu nyebut. Ya 5,5 sekian miliar lah gitu pas di Jumpa Pers. Disebut sama Pak Marji itu. Ya, tapi seenggaknya dengan 13 pertandingan 5,5 sekian miliar kontraknya mahal sih. Mahal ya? Mahal sih. Berarti gini nih, kalau kita breakdown ya, let's say misalnya katakanlah 5,5 dibagi 10 match aja berarti 0,5 M, ya kan? Ya bisa. Ini relatif ya, tapi kadang ada pemain lokal yang harganya mungkin hampir setengahnya itu. Satu pertandingan bisa 500 juta, Is. Iya. Satu pertandingan dia bisa nyampe 400 sampai 500 juta. Iya. Gila, 0,5 M langsung. 0,5 M. Lu harus pinjol berapa kali tuh? Nggak sampai jual ginjal kali ya? Enggak jual ginjal ya? Dia jual tato. Nah, kalau kita bicara pertandingan Bayangkara berhasil dengan 3 hasil imbang. Iya. Tapi memang ada hasil pekan ke-21 kemarin ada 6 laga seri dan 4 laga tanpa gol. Ini belum termasuk Persis dan Madura ya, karena itu ditunda. Iya. Gitu. Nih lu lihat dengan minimnya gol ini apakah karena jadwal padat, pada lelah segala macam, seperti apa, Is? Kalau jadwal padat sih gua rasa harusnya enggak, pemain kelelahan juga enggak. Mereka ini kan baru habis libur panjang. Habis FIFA Matchday. Kecuali yang timnas ya. Nah, iya. Kecuali yang timnas mungkin ada agak hektik lah. Tapi bahasa lo kayak anak SCBD ya. Hektik sih, fatigue maksudnya lelah gitu. Ya sibuk sibuk gitu loh. kayak orang SCBD aja. Tapi yang jelas kalau gue lihat itu harusnya nggak ngaruh. Justru mereka lagi semangat ya, kayak kemarin siapa ya yang mereka nggak tanding dalam 3 minggu karena pertandingan ditunda tuh, lupa gue. Dewa kalau nggak salah. PSS atau Persik Kediri ya. Tapi yang jelas para pemain itu menantikan banget untuk bisa main lagi gitu loh. Karena kan memang ini sekarang lagi seru-serunya juga nih persaingan di papan atas nih terutama. Papan atas seru. Papan bawahnya juga harus saring ini nih. Gak imbang tuh. Persikabo lawan Bayangkara kan. Benar. Arema kalah lawan Bali. Lawan Bali. 3-2 setelah kalah 3-0. Itu seru banget tuh Bali sama Arema tuh. Iya, pertama soalnya udah 3-0 duluan. Iya. Nah, kalau lo ngeliat ada Borneo FC di papan atas, ditahan sama Barito. Tuan rumah derby Papandaan ya, bukan Papandayan. Papandayan gunung di Garut. Nah, kalau misalnya itu artinya teman dekat ya Pak Papandaan ya. Dan bagaimana lo ngeliat permainan derby si Borneo lawan Barito? Kalau Borneo sama Barito sih memang ya as a derby ya, bagaimana Barito memang butuh kemenangan juga untuk bisa tetap menjaga posisi mereka, bisa setidaknya ada di papan tengah ataupun papan atas. Terus Borneo ya kita tahu saat ini mereka sedang dalam tahap mempertahankan posisi puncak karena makin mendekat nih. Yang di bawahnya Bali United, Persib. Kemudian PSIS malah juga. Untungnya Persib juga ditahan juga ya. Iya, untungnya Persib juga ditahan gitu loh. Kemarin sama siapa namanya? PSM Makassar. PSM Makassar. Yang jelas ini akan membuat persaingan makin panas untuk memperebutkan setidaknya 4 besar dulu, Don. 4 besar dulu. Nah, Persija juga kecolongan kemarin. Kalau ngeliat Persija sih ya sama Persita lagi enak ya, terus tiba-tiba pemainnya pindah, datang pemain yang diharap-harapkan cedera bener. Terus mainnya balik lagi ke setelan pabrik sebelumnya gitu. Yang bisa dibilang ya kebobolan dengan mudah.
Iya. Ya mencetak golnya susah. Iya. Memang bagus ada tacticalnya si Dol saat memasukkan anaknya Aris Asburi siapa? Si Raihan Hanan. Raihan Hanan assist ke Gayos. Iya. Gayos mencetak gol tapi nggak lama. Iya. Dibalas dengan juga tactical yang bagus ya. Iya, benar. Pergantian pemain yang sangat tepat juga gitu. Iya, kalau gue lihat ya sebenarnya sekarang lagi masa naik turun dari beberapa tim ya. Dan masa stagnannya beberapa tim juga. Betul. Salah satunya ya Persija itu gitu. Dan Persib juga harus mulai hati-hati nih. Ini tanda-tanda juga main di kandang sendiri. Yeah. Imbang sama PSM Makassar. Kosong, Yang sebenarnya PSM Makassar juga lagi masa ini juga agak lelah juga. Kemarin kan pelatih sebelum pertandingan agak ngeluh tuh. Gua pesawat keluhnya sama manajemen gitu pesawat untuk emang ke Bandung. Mulu tuh orang emang. Soal pesawat ke Bandung itu kok kalau dia ngerasa tuh harusnya nggak telat ini gitu. Jadi gue waktu persiapannya nggak mepet untuk lawan Persib. Tapi yang pasti dengan segala keterbatasan PSM bisa menahan imbang Persib ini suatu hal yang luar biasa buat mereka. Tapi PSM memang kalau lawan tim-tim yang besar gitu kan, kalau gue bilang sih emang di situ mereka kelihatan banget keinginan untuk menangnya lebih tinggi sih kalau menurut gue. Ya mereka kan kepleset kan lawan tim-tim yang notabene mereka bisa ambil secara poin kan seperti itu. Makanya dan kalau gue ngeliat kemarin lini depannya Persib tuh agak buntu ya, walaupun ada beberapa peluang emas loh yang dihasilin. Levi Madinda menurut gue masih kehilangan Levi Madinda sih. Kalau buat gue ya, Levi Madinda mungkin nggak tajam. Karena kan yang diinginkan oleh si Hodak kan adalah bagaimana gelandang yang juga tajam dengan mencetak gol. Tapi Levi Madinda tuh penyeimbang menurut gue yang sekarang nggak ada. Stefano itu mungkin yang baru ya, yang ex pemain Juventus. Beltrame. Iya, Stefano Beltrame. Mungkin masih belum tune in aja karena kan baru banget. Ya itu dia, maksud gue di saat lu sebetulnya udah masuk gigi 5 terus lu ganti lagi spare partnya, menurut gue sih itu menjadi PR. Sebetulnya Persija sama Persib nih agak-agak 11-12 ya. Bedanya Persija memang mengoleksi seri kebanyakan. Kalau Persib gue bilang mereka lagi di gigi 5. Lagi bagus-bagusnya bagaimana duo Ciro Alves dan juga David da Silva ditopang oleh Levi Madinda, Mark Locke, di kanan kirinya ada Edo, ada Freds Butuan balik lagi ke Bayangkara kan karena surat tugas juga ya. Freds Butuan tuh ke ini Malut United. Ke Malut United iya, dia ditugasin ke Ternate sama institusinya. Jadi akhirnya lagi musim ya panggilan surat tugas ya. Akhirnya ya itu jadi ke Malut United dia. Dan gue ngeliatnya sayang banget. Oh si itu ya yang ya Febri kan udah mulai main lagi nih. Ya, Febri. Tapi Febri ini masih belum belum seperti kita tahu Febri beberapa tahun lalu sih. Tapi emang pertandingan berbeda sih, cara main berbeda. Maksud gue Febri itu masih setelan sama, mengandalkan speed. Dan itu udah nggak kepake banget sih. Maksudnya momentum-momentum kayak gitu tuh lu udah sulit lah sekarang. Bagaimana lo bermain as a team di tactical yang jelas-jelas tidak mengandalkan hanya skill individu. Dan itu kan terlalu ada di diri Febri menurut gua seperti itu. Sama mungkin kalau misalnya dibicarakan sama kalau diibaratkan dengan Rico Simanjuntak di Persija kali ya. Udah mulai terbaca banget. Walaupun berapa tahun kemarin kan juga permainan dia udah dibilang kan kebaca ya. Betul. Pergerakan dia apa segala macam. Tapi yang sekarang ini benar-benar dia tuh gua nggak tahu kenapa ya agak sulit untuk bisa Rico tuh membutuhkan striker gitu number 9 yang emang disuplai sama dia. Membutuhkan tipikal kayak Simic di era kemasannya dia ya. Jadi yang dibutuhkan Rico adalah seorang striker number 9. Sedangkan pada saat Thomas Doll harus mengakomodir materi pemain Persija yang memang kebanyakan gelandang serang, yang akhirnya membuat false nine. Witan dengan Rio juga akhirnya ngeklik saat Rico dicadangkan. Ya menurut gua akhirnya gaya main Rico harus berubah kalau misalnya mau setidaknya menjadi pilihan utama lagi di Persija menurut gua seperti itu. Karena sangat beda sih, sangat beda. Agak berat juga sih. Ya. Dan kemarin hasil prediksi pekan ke-21 gue bener 4 Is. Oke, mantap. Lu 3 karena Cipung FC akhirnya imbang. Ya jadi lu ya gue beda 1 doang sih. Iya. Jadi kita juga akan memprediksi pekan ke-22 Liga 1. Betul. Di mana ada 9 pertandingan. Oke, Dewa United menghadapi Bali United. Dewa versus Bali, Dewa United gue. Hah? Serius lu? Ini di kandang sendiri Dewa. Emang ada penonton nih? Ada lah, penonton mah ada. Iya tapi kan ya segitu aja gitu loh. Gue imbang deh.
Oh imbang ya. PSM Makassar Bayangkara. Nah, ini menarik nih. Gue imbang. Bayangkara gue menang. Bisa jadi. Sarkas. Bisa Ya jadi. gue yakin lah ini. SM kayak juga kalau di kandang suka kepleset sama tim-tim bawah. Iya benar. PS Sleman, Rans Nusantara. Nah ini dia nih. PSS Sleman sama Rans Nusantara. PSS Sleman kemarin sebenarnya main bagus lawan PSIS. Di luar harus gue akuin, di luar ada ya? ya ribut-ribut itu main bagus loh dia. Maksud gue ngasih perlawanan ya. Akhirnya kan kebobolan penalti kan. Betul. Sama si Carlos Fortes gitu. Iya. Tapi terlepas dari itu mereka main oke loh. Udah agak lumayan. Tapi sayangnya ya itu apek aja sih menurut gue. Dan kayaknya kali ini mereka menang sih lawan Rans. Ya emang Rais anti Rans. Lo jangan framing gitu. Rans sudah oke juga gitu loh. Tapi gue kalau ngeliat dari performa yang di antara dua itu, gue kayaknya PSS Sleman harusnya bisa nyuri poin. Kalau gue bilang sih PSS Sleman meraih kemenangan, tapi nggak terlepas dari mereka sangat butuh poin sih. Iya. Gue melihat seperti itu. Karena berarti anti Rans juga dong. Ya? Anti Rans juga lu ya. Kan gue tetap nontonin acara Raffi. Oh iya. Cipung FC. Terus Persebaya Persija. Aduh gila nih. Ini langsung partai ini ya. Persebaya Persija ya. Gua sih ngeliatnya imbang lagi nih. Susah sih bagi Persija menang di kandang Persebaya. Iya. Apalagi Persebaya dengan kebutuhan segala macam juga, mereka juga kan all out, main di Gelora Bung Tomo juga. Iya. Dan ya menurut gua Persebaya sih. Persebaya ya. Arema Persis Solo. Arema lagi oke sebenarnya mainnya. Walaupun secara permainan bagus. Iya lagi oke. Cuma gue nggak tahu sih ini seberapa kuat akhirnya mereka mampu ya lawan Persis Solo nih, menjamu Persis Solo. Persis Solo masih inkonsisten. Imbang gue. Gue menang Arema lah. Borneo PSIS Semarang. Borneo PSIS Semarang. Iya di kandang. Kalau udah main di Samarinda udah susah sih Borneo sih. Ini partai 4 besar ya sekarang ya, untuk posisi sekarang betul. 4 besar. PSIS Semarang lagi tren positif, tapi Borneo di kandang sendiri ya Borneo ya sama ya. Madura United Barito Putra. Gue Barito Putra. Madura United Barito Putra. Kandang Madura ya Barito Putra. Madura nih faktor non teknisnya yang bikin mereka kayaknya semoga mereka bisa cepat-cepat memperbaiki lah. Iya bisa pulih. Dan mereka beruntung bisa nabung nilai sih di putaran pertama. Iya sekarang tuh nilai mereka berapa ya? Mereka masih ada di papan atas loh. Masih ada di peringkat 6. Iya, not bad lah. 31 poin. Tapi kan seenggaknya iyalah enggak degradasi harusnya mereka. Betul itu dia. Lalu ada Persita versus Persikabo. Persita kemarin sukses mencuri poin di Persija. Iya. Persikabo ditahan imbang Bayangkara. Ini kuat-kuatan mental sih. Kalau Persita mental ngimbangin naik. Yeah. Persikabo mental diimbangin soal lagi turun. Betul. Gue Persita sih. Kemarin. Gue Persita sih. Oh Persita ya. Di kandang Persita soalnya. Iya sih. Kandang Persita. Tapi Persikabo ini juga gue rasa butuh banget poin. Imbang lah kalau gue. Dan terakhir Persib Bandung, Persik Kediri. Harusnya Persib nih menang. Iya Persib ya, walaupun kemarin ditahan PSM tapi nggak terlepas karena emang PSM-nya juga sangat ngotot ya. Iya. Dan tapi Persik juga punya kemungkinan untuk bisa membalikan ke ini loh, prediksi orang-orang karena ini kerap banget mencuri poin-poin, bahkan mereka bisa menang di pare-pare loh. Iya. Atas PSM Makassar. Benar. Tapi ya Persib Bandung tentu nggak mau kehilangan poin lagi. Iya. Setelah ditahan PSM, gue yakin Persib Bandung mampu meraih 3 poin. Karena persaingannya makin ketat. Mereka kepleset terus lah apalagi ya. Iya. PSIS, Bali United, Madura United mungkin. Yang penting peringkat 4 lah Is. Peringkat 4 nih ya. Iya, pokoknya di 4 besar ini agak masih riskan. Iya. Padahal Persija pun masih bisa. Iya gitu. Walaupun harus ngerapihin banyak hal. Iya benar. Karena emang kita tahu bahwa permasalahan Persija kan nggak cuma di atas lapangan. Persija, PSM, Dewa United, Persis Solo pun ya mungkin ya. Sama Rans saja kan masih di posisi 5 sekarang. Betul. Jadi memang persaingannya ketat banget di 4 besar dengan sisa praktis ya mungkin rata-rata 13 pertandingan 13 match. Masih panjang itu, masih panjang. Yang degradasi juga belum ketahuan siapa. Iya, benar. Dan tentunya kita akan terus saksikan ya Liga 1 Liga Kardus yang kita cintai ini. Karena emang sejujurnya terlalu banyak masalah-masalah di luar lapangan. Iya itu sih yang disayangkan, yang bikin capek gitu. Yang bikin capek benar. Pertama dari wasit, kedua supporter, lalu juga petinggi-petinggi yang makin memperkeruh suasana juga. Iya. Jadi menurut gua ya
inilah Liga Kardus yang kita cintai. Semoga bisa bisa tetap memperbaiki terus menerus ya. Dan nggak ada lagi lah masalah-masalah terutama yang menyangkut dengan korban jiwa sih, yang itu yang gue khawatirkan. Semoga tidak sekedar make up doang sih liga kita gitu. Bagus di di permukaan doang, tapi pondasinya ternyata hancur gitu loh. Betul. Ya itu yang sebenarnya mesti diperbaiki, terutama di masuk tahun politik nih. Itu yang ngeri. Jangan sampai malah nanti izin pertandingan walaupun sudah ada jaminannya. Ibaratnya sudah kontrak gitu ya. Dengan pihak kepolisian, keamanan akan jalan lah pertandingan gitu loh. Tapi bukan tidak menutup kemungkinan kalau rusuh-rusuh ada riak-riak terus kecil, itu kan bisa mempengaruhi izin juga dan akan mempengaruhi jadwal schedule pertandingan juga. Takutnya ditunggangin sama mereka oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Itu dia. Karena bahkan di beberapa daerah ada kelompok-kelompok supporter yang dideketin sama capres-capres gitu. Oh iya. Dan bahkan beberapa fans klub besar juga udah statement bahwa kami tidak mendukung siapapun paslon yang akan bertarung di konstelasi politik Indonesia. Itu yang seharusnya memang kita tahu bahwa jangan sampai politik mengaduk-aduk sepak bola, apalagi sampai memecah belah dan kemudian pertandingan berlangsung rusuh ya seperti itu. Tema sepak bola itu nggak bakal bisa lepas dari politik, apapun itu ya. Betul. Nggak bakal bisa lepas lah gitu. Karena kalau tidak berpolitik pun akan sulit sepak bola itu mendapatkan fasilitas, perizinan apa segala macam. Karena itu kan bentuk dari sebuah kegiatan politik ya. Betul. Jadi makanya sebenarnya ya mudah-mudahan di masa masuk di tahun yang benar-benar krusial tahun politik ini ya mudah-mudahan bisa lancar dan tidak rusuh dan bisa berjalan baik lah gitu. Ya sampai selesai lah, sampai kita ada juara yang memang ditentukan melalui lapangan pertandingan. Jangan sampai molor juga loh liga. Betul. Itu karena ntar mengganggu ke kegiatan-kegiatan yang lain dan juga pasti finansial klub pasti akan terganggu. Yakin gue. Oke. Scorer. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Skor Indonesia. Juga follow sosial medianya Skor Indonesia. Tentunya banyak banget konten-konten. Ntar malam gue konten lagi. Yoi. Skoradar ya. Skoradar. Blue is the color. Football number one ya. Number one. Atau number 9. Oke, dari gue Dori Zola. Gue Resatan. Ciao.